Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Masih yakin dipanggil timnas Italia, Emil Audero tolak timnas Indonesia? Hassani Abdul Ghani mengatakan Emil Audero masih percaya diri dipanggil timnas Italia racikan Roberto Mancini. Nama Emil Audero tercantum di daftar prioritas PSSI dan Sinteyong yang menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi WNI. Kolega Hassani Abdul Ghani di Eropa sudah menjalani pertemuan makan malam dengan perwakilan Emil Audero di Italia untuk membahas rencana tersebut. Namun belum ada hal yang bisa disimpulkan dari pertemuan tersebut. Hassani Abdul Ghani membeberkan Emil Audero tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. PSG bantah sodorkan kontrak fantastis ke Mbappe. Kontrak Mbappe di PSG akan habis akhir musim ini dengan kontrak tinggal tersisa beberapa bulan dan kesepakatan belum juga tampak tanda-tandanya. Penyerang 23 tahun itu makin dirumorkan akan pergi. PSG sendiri masih sangat yakin bisa mempertahankan Mbappe. Kabarnya mereka sampai mengajukan kontrak bernilai fantastis. Leonardo mengindikasikan bahwa upaya PSG mempertahankan Mbappe melibatkan proyek besar. Bukan semata soal uang, tetapi bagaimana meyakinkan sang pemain bahwa ia punya tim yang bisa diandalkan untuk bertarung dengan raksasa-raksasa Eropa lainnya dan menjadikannya pemain terbaik. Liverpool versus Manchester United ditunda. Liverpool versus Manchester United sedianya digelar di Anfield pada 20 Maret mendatang. Namun, Premier League membatalkan jadwal tersebut karena Liverpool berhalangan. Liverpool mesti menghadapi pemenang antara Nottingham Forest versus Huddersfield di perempat final Piala FA pada 19 Maret. Sampai saat ini, Premier League belum menetapkan tanggal baru untuk laga Liverpool versus Manchester United. Manchester City versus MU, Rangnick sebut The Citizen tim terbaik dunia. City akan menjamu MU di Stadion Etihad pada Minggu 5 Maret 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tim berjarak sangat jauh di papan klasemen. The Citizen di puncak klasemen Liga Inggris dengan keunggulan 19 poin dari rival sekotanya itu yang menghuni posisi keempat. Angka penuh jelas menjadi incaran baik Manchester City maupun Manchester United. City mesti menghindar dari kejaran Liverpool, sedangkan MU wajib menang untuk terus membuka peluang lolos ke Liga Champions musim depan. Rangnick sadar pertandingan melawan Manchester City akan sulit karena ia tak ragu menyebut City sebagai tim terbaik di dunia saat ini. Burnley versus Chelsea, The Blues hampir pasti tanpa Azpilicueta. Chelsea bakal bertandang ke Turf Moor, markas Burnley dalam laga lanjutan Liga Inggris. The Blues tengah menjalani jadwal yang sangat padat. Pertandingan kontra Burnley merupakan laga ketiga untuk Chelsea dalam rentang hanya 6 hari. Meski harus melewati jadwal sangat padat, kondisi kebugaran para pemain Chelsea terbilang baik. Tuchel menegaskan tak ada pemain yang cedera lagi menjelang laga melawan Burnley. Namun Chelsea dipastikan tampil tanpa sang kapten Cesar Azpilicueta. Pemain asal Spanyol ini masih berkutat dengan cedera dan belum kembali berlatih. Madrid versus Sociedad, Gareth Bale akan main lagi? Real Madrid akan menghadapi laga krusial menghadapi PSG di tengah pekan depan, namun sebelumnya Los Blancos mesti menjamu Sociedad pada Minggu dini hari nanti. Dengan situasi itu, Carlo Ancelotti mungkin saja akan merotasi skuadnya, yang artinya Gareth Bale bisa saja dimainkan saat melawan Sociedad. Apalagi Bale sudah hampir 2 tahun tidak beraksi di Bernabeu sejak terakhir membantu Madrid mengalahkan Mallorca 2-0 pada 24 Juni 2020. Scudetto masih dalam jangkauan Juventus. Bianconeri memulai Liga Italia 2021-2022 bukan sebagai salah satu favorit,
setelah finish keempat pada musim sebelumnya. Namun selepas pergantian tahun, si Nyonya besar tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan dengan merebut 4 kemenangan. Alhasil Juventus pelan-pelan mulai menjejak papan atas. Sampai pekan ke-27, Juventus menempati posisi 4 klasemen sementara dengan perolehan 50 poin. Kompetisi masih menyisakan 11 pertandingan dan secara matematika Juve memiliki peluang juara. Pada akhir pekan ini, Thiago Motta akan memimpin Spezia bertandang ke Allianz Stadium. Motta menantikan persaingan gelar juara yang seru di antara tim-tim teratas. Dusan Vlahovic pemain terbaik Liga Italia bulan Februari. Vlahovic baru bergabung Juventus menjelang berakhirnya bursa transfer Januari lalu. Secara keseluruhan, Vlahovic mencetak 4 gol dalam 6 pertandingan perdananya bersama Juventus di sepanjang bulan Februari. 3 gol dibuatnya di Liga Italia, sementara 1 gol dicetak di laga debutnya di Liga Champions. Atas penampilannya yang impresif itu, Vlahovic dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia bulan Februari oleh Asosiasi Pesepak Bola Italia. Inter versus Salernitana, Lautaro hat-trick, Nerazzurri menang 5-0. Inter versus Salernitana berlangsung di Giuseppe Meazza. Nerazzurri sudah memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol Lautaro Martinez di menit ke-22. Still, Lautaro Martinez, is this the moment? Dan di menit ke-40. Again, Lautaro Martinez! Striker asal Argentina itu kemudian mencetak hat-trick di menit ke-56 untuk membawa Inter memimpin 3-0. For Lautaro Martinez! Edin Dzeko kemudian ikut menyumbang 2 gol di menit ke-64 dan di menit ke-69. Tambahan gol tersebut membuat Inter menang 5-0. Dengan hasil ini, Inter kembali memuncaki klasemen Liga Italia dengan raihan 58 poin, sedangkan Salernitana masih berada di posisi buncit dengan raihan 15 poin. Inter Milan akhiri paceklik kemenangan, Lautaro Martinez sangat bahagia. Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez mengutarakan kebahagiaan setelah timnya mengakhiri paceklik kemenangan setelah mengalahkan Salernitana 5-0. Lautaro sangat senang dengan hasil tersebut lantaran timnya gagal meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir. Kami kehilangan kemenangan, kami kehilangan gol. Hari ini kami mendapat 5 gol dan kami sangat senang, ujar Lautaro. Ini juga pertama kali bagi Lautaro Martinez mencetak gol setelah mengalami paceklik selama 425 menit di semua kompetisi. Zlatan Ibrahimovic berpeluang comeback lawan Napoli. Zlatan Ibrahimovic akan berjuang agar bisa bermain melawan Napoli, tetapi pemain asal Swedia itu sekali lagi berlatih terpisah dari tim. Pemain berusia 40 tahun itu telah absen sejak akhir Januari karena cedera tendon Achilles. Ibrahimovic belum kembali berlatih bersama tim sejak itu. Menurut Milan News, Ibrahimovic berlatih terpisah dari grup kemarin 4 Maret 2022, tetapi ada kemungkinan kecil bahwa ia bisa melakukan perjalanan bersama tim ke Napoli pada Minggu pagi. Ada rasa nyaman dan bahagia di balik progres lambat Lionel Messi di PSG. Pep Paris Saint-Germain Marquinhos melihat adanya rasa nyaman dan bahagia di balik progres lambat Lionel Messi bersama Les Parisiens. Banyak hal telah berubah untuknya. Kami melihat bahwa dia berkembang dengan tenang, kata Marquinhos. Dikutip dari RMC Sport. Dia bahagia baik dalam latihan dan dalam pertandingan. Kami melihatnya semakin nyaman, semakin memahami rekan satu tim yang ada di sekitarnya. Cara bermain kami yang berbeda dari tempat asalnya, lanjut Marquinhos. Real Madrid versus PSG, Sergio Ramos akan tetap dibawa meski tidak bisa bermain. Paris Saint-Germain sudah mengambil ancang-ancang untuk melakoni laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid tengah pekan depan. Mauricio Pochettino berbicara pertandingan ini dalam konferensi pers 4 Maret dan memberi informasi tentang Sergio Ramos yang diragukan karena cedera. Menurutnya, Sergio Ramos bisa tetap berangkat ke Madrid, Spanyol bersama PSG meski jika nantinya kondisinya belum memungkinkan untuk dimainkan.
Salah buka suara, kaget cuma posisi 7 di Ballon d'Or 2021. Bintang Liverpool Mohamed Salah mengaku kaget cuma menempati posisi ke-7 dalam daftar peraih Ballon d'Or 2021. Salah sebenarnya menjalani tahun yang mengesankan. Penyerang sayap asal Mesir itu berhasil mencetak 37 gol tetapi gagal meraih satu pun gelar bersama The Reds. Hasil Ballon d'Or mengejutkan saya tidak punya banyak hal untuk bisa dikatakan tentang itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengharapkan saya finish ke-7 tahun lalu. Tetapi itulah yang terjadi. Ujar Salah dilansir dari Liverpool Echo. Saya tidak berpikir ada teori konspirasi atau apapun, tetapi mungkin ada pilihan yang tidak akurat dan ada banyak negara yang tidak tahu cara memilih. Saya tidak perlu membuktikan apapun, saya benar-benar tidak tahu, tetapi saya terkejut dengan hasilnya. Ia melanjutkan. Sergi Roberto berpotensi pergi dari Barcelona secara cuma-cuma. Bek kanan Barcelona, Sergi Roberto berpotensi pergi dari Camp Nou saat kontraknya habis di akhir musim 2021-2022. Sergi Roberto menginginkan tetap bertahan di Camp Nou meski harus bersaing dengan Sergiño Dest di pos bek kanan. Barcelona juga sedang mengalami kondisi dilema terkait kontrak Sergi Roberto antara harus melepas secara gratis dan melakukan perpanjangan. Jika dilepas secara gratis, maka Barcelona akan rugi karena sedang membutuhkan dana segar untuk membangun skuad bersama Xavi Hernandez. Namun, jika mempertahankan Roberto, maka pos bek kanan akan menumpuk. Konglomerat Turki sekaligus kawan Abramovich turun gunung akuisisi Chelsea. Pencarian investor baru Chelsea berlanjut dengan masuknya konglomerat sekaligus kawan Roman Abramovich asal Turki, Muhsin Bayrak. Nama Muhsin Bayrak muncul sebagai salah satu kandidat pemilik baru Chelsea belum lama ini, nyusul adanya pemberitaan yang diunggah oleh media Turki Yeni Şafak. Dalam laporannya, Muhsin Bayrak mengakui bahwa dirinya tengah melakukan negosiasi untuk mengakuisisi Chelsea dan menyatakan selangkah lagi akuisisi akan tuntas. Kedekatan yang dimiliki Muhsin Bayrak dan Abramovich lantas membuat banyak pihak meyakini bahwa Taipan asal Rusia itu menginginkan Chelsea jatuh di tangan rekannya ketimbang investor lainnya. Pesan No to War akan ditampilkan di semua pertandingan Liga Spanyol akhir pekan ini. La Liga dan semua klubnya berdiri untuk mendukung perdamaian. Dukungan ini akan dilakukan dengan mengirimkan pesan ke penjuru dunia di semua pertandingan Jornada 26 La Liga Santander dan Jornada 29 La Liga Smartbank. Pesan ini akan tampil baik pada siaran lokal di Spanyol maupun siaran internasional ke lebih dari 185 negara. Spanduk dengan pernyataan No a la guerra atau yang artinya tidak untuk perang akan ditampilkan di semua pertandingan La Liga. Melalui kampanye ini, La Liga bermaksud menyatakan penolakannya terhadap setiap konflik bersenjata dan menunjukkan dukungannya terhadap perdamaian, dialog, dan harmoni. Ironi, China boikot Liga Inggris, Liga Eropa yang paling dicintai rakyatnya. China dilaporkan bakal memboikot siaran Liga Inggris demi menunjukkan dukungan kepada Vladimir Putin dan Rusia di tengah konflik dengan Ukraina. Ini tentunya bisa disebut sebagai ironi bagi negeri tirai bambu. Menurut Daily Mail, China berencana untuk menunjukkan dukungan untuk Rusia rezim Vladimir Putin dan berencana akan memboikot siaran laga-laga Liga Inggris. Namun langkah ini bisa jadi terbilang ironis. Pasalnya divisi teratas Liga Inggris alias Premier League adalah liga kompetisi Eropa yang paling dicintai rakyat China. Ini berdasarkan hasil survei yang juga dibagikan oleh Official Premier League pada 17 Februari 2022. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!